Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Noir, NIM E 2019-1159. Di sini saya akan menjelaskan isi makalah tentang uang dan fungsi makro Islam. Baik, langsung saja. Pada awal belum diciptakannya uang, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi atau transaksi dalam perdagangan yang dilakukan dengan cara tukar-menukar atau bisa disebut dengan barter. Dalam proses pertukaran tersebut, barang dan jasa secara langsung dipertukarkan dengan barang dan jasa lainnya yang saling dibutuhkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pengertian uang merupakan salah satu sarana dan penunjang hidup. Sebagian orang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian. Karena di dalam masyarakat modern saat ini, mekanisme perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, ekspor, impor, dan sebagainya. Uang sendiri dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata an-nakdu dan jamaknya adalah an-nuqud. An-nakdu yaitu artinya yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan an-nakdu juga berarti tunai. Bangsa Arab pada umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga, melainkan mereka ini menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan dirham, untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Adapun menurut para fuqaha, uang ini tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, melainkan mencakup seluruh dinar, dirham, dan fulus. Untuk menunjukkan dirham dan dinar, mereka menunjukkan istilah naqdain. Berlanjut pada fungsi uang, yaitu yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, yang ketiga sebagai alat pembayaran, yang keempat sebagai penimbun kekayaan, yang kelima sebagai penunjang kegiatan ekonomi. Kemudian adapun jenis-jenis uang, yaitu ada uang barang, di mana uang barang ini merupakan alat tukar yang memiliki komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Contohnya itu di sini logam mulia seperti emas dan perak, karena keduanya tersebut memiliki nilai yang tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Yang kedua, ada uang logam atau metallic money. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu, besi, dan yang terakhir logam mulia emas dan perak. Yang ketiga yakni uang bank. Uang bank ini biasa disebut dengan istilah uang giral, di mana uang giral ini merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Kemudian yang keempat yaitu uang kertas, yaitu uang yang sekarang kita gunakan dan menjadi alat tukar yang berlaku di dunia internasional. Kemudian berlanjut pada sumber hukum uang. Uang dalam ekonomi Islam ini merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini kemungkinan karena penggunaan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi, dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam Al-Quran dan hadis,
Kedua, logam mulia ini, emas dan perak, telah disebutkan baik dalam fungsi sebagai mata uang. Misalnya dalam surat At-Taubah ayat 34. Ayat tersebut menjelaskan orang-orang yang menimbun emas dan perak baik dalam bentuk kekayaan biasa mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya di sini secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Dalam buku yang berjudul Makroekonomi menurut Sadono Sukirno, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang yakni yang pertama, dorongan melakukan transaksi, di mana seorang atau perusahaan memegang uang untuk dimaksudkan agar ia dapat menjembatani antara keperluan antara uang untuk belanja kontinu dengan waktu ia mendapatkan uang. Yang kedua, dorongan berjaga-jaga. Dalam dunia nyata ini tanpa disadari ada ketidakpastian, misalnya orang tiba-tiba jatuh sakit atau ada pekerjaan yang di luar rencana secara mendadak harus dilestarikan dan semuanya perlu didukung oleh uang tunai. Hal inilah yang mendorong seseorang menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk yang tunai. Kemudian yang ketiga yakni dorongan spekulasi, di mana spekulasi ini diartikan spekulasi dalam surat-surat berharga, khususnya dalam surat obligasi. Para spekulan membeli surat obligasi saat harganya murah, sehingga uang tunai yang diminta masyarakat dengan motif spekulasi kuantitasnya sedikit. Yang keempat yakni tingkat harga. Apabila harga barang-barang dan jasa semakin tinggi, maka semakin tinggi pula permintaan masyarakat terhadap uang. Yang kelima yakni tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka akan semakin kecil permintaan terhadap uang. Mengapa demikian? Karena dengan semakin tingginya tingkat suku bunga, masyarakat akan lebih suka menabung di bank. Yang keenam yaitu ekspektasi atau perkiraan, di mana apabila masyarakat meramalkan keadaan ekonomi menjadi lebih baik, maka permintaan terhadap uang akan meningkat, sebab masyarakat akan lebih terdorong untuk melakukan transaksi lebih banyak lagi. Yang ketujuh yakni meningkatnya produksi barang dan jasa. Agar bisa melakukan pembelian atas peningkatan produksi barang dan jasa, masyarakat membutuhkan uang lebih banyak lagi, sehingga permintaan akan uang pun meningkat. Peranan uang dalam perekonomian ini sangatlah penting, di mana seluruh barang dan jasa dalam perekonomian dinilai dengan satuan uang. Semakin berkembangnya perekonomian, maka semakin luas pula peranan uang dalam perekonomian suatu negara. Mempunyai lembaga yang bertugas mengeluarkan dan mengedarkan uang yang disebut dengan otoritas moneter atau bank sentral. Di Indonesia sendiri, Bank BI yang menjalankan tugas tersebut. Seperti yang diketahui bahwa bank sentral melakukan tugasnya dengan mengeluarkan kebijakan atau dikenal dengan kebijakan moneter.